Handi Jimo, ilmu tingkat 3, putra Sekte Langit Handi Jimo nggak punya kemampuan. Mulai hari ini, diturunkan menjadi murid biasa. Handi, cepat mundur. Baik. Nggak berguna. Ternyata memang nggak berguna. Sudah berlatih 3 tahun masih tingkat 3. Dasar. Cepat enyahlah. Sekte Langit tak ada yang sia-sia. Cepat, enyahlah. Kenapa dia masih di sini? Cepatlah, enyah. Gak ada sampah begini. Sekte Langit gak ada sampah. Kak Handi. Henny, kenapa kau kemari? Kak Handi, lihat apa ini? Ini. Aku minta pil pemulih dari guru. Ini pasti bisa memulihkan lukamu. Selama ini, pelatihanku selalu mundur. Semua orang dalam sekte merendahkanku. Hanya kau. Energi lumpuh. Meski ada pil pemulih ini, tak bisa diselamatkan. Kak, jangan merendahkan diri. Bukankah kau masih punya tulang sapi yang langka? Aku hari lagi kompetisi sekte. Kau akan dikahumi sekte Deva. Sekarang aku sudah lumpuh. Untuk apa tulang sekte? Apalagi kompetisi sekte. Benar. Sekarang kau sudah lumpuh. Lebih baik berikan tulang sakti kepadaku. Dasar kau sialan. Jika tahun ini kau susah payah mendekatiku, ternyata untuk tulang saktiku. Tentu saja, kau kira aku Dewi nomor 1 sekte langit bisa menyukaimu? Kau sudah lumpuh, gak sepadan denganku, apalagi dengan tulang sakti. Wanita sialan. Aku gak siapa dong. Kau siapa dong? Tentu saja aku gak bisa, tapi ada yang bisa. Kakak. Adik Handi, lama nggak jumpa. Kalian. Handi, sudah begini masih gak paham? Kalian sialan. Aku mau membunuh kalian. Sudah mau mati? Tulang sakti sia-sia kau simpan. Lebih baik, biar aku bantu kau simpan. Kak Handi, kau harus sabar. Kalian sialan. Aku jadi hantu pun gak akan memaafkan kalian. Kau gak punya kesempatan lagi. Tulang Iya, dengan adanya tulang sakti, kakak akan segera menembus ilmu dasar. Di kompetisi sekte, kakak pasti tunjukkan yang terbaik. bukankah ini berkat kau? Kakak, bagaimana jasad Handi? Buang ke lembah untuk dimakan anjing. Baik. Sudah 100.000 tahun, lentera roh paman akhirnya menyala. Sebarkan perintahku. Ketua Istana Dewa 9 Langit yang segera turun ke dunia. Jangan ditunda. Baik. Sudah 100.000 tahun, tak ada kekuatan tulang sakti. Tuan, akhirnya kau kembali. Tuan, ini pedang langit diturunkan dari awal. Dan ilmu dewa nomor 1 harus giat berlatih agar berhasil. Ilmu dewa nomor 1? Apakah ini kesempatan yang legendaris? Ini bisa meningkatkan kemampuan sampai tingkat dewa. Jika aku bisa berhasil menguasainya, aku pasti bisa balas dendam.
kekuatan dari dalam. Tingkat 4, aura simpan dalam tubuh. Tingkat 7, aura sekeliling dilatih tingkat tinggi. Tingkat 9, menerima kekuatan langit dan bumi. Ilmu dasar. Ilmu dasarku berhasil. Berarti, di dalam ilmu dewa ini, masih ada ilmu pedang. Hanya saja aku nggak tahu bagaimana kekuatan ilmu pedang ini. Pedang. Ini adalah pedang langit. Sepertinya nggak mirip. Jalan, mau kabur kemana? Kaburlah. Kenapa nggak lanjut kabur? Aku keturunan rubah ekor 9. Kau berani membunuhku? Kailin gak akan mengampunimu. Aku adalah Tuan Muda Gunung Pedang. Jika Kailin gak takut mati, datang saja. Aku dengan rubah ekor 9. Tubuhnya sangat berharga. Gak akan melewatkan kesempatan ini. Hari ini aku akan mengulitimu. Andi? Sandi? Lama nggak jumpa. Tuan. Kau keras kepala. Tulang sakti sudah diambil masih hidup. Bahkan lancar menerobos ilmu dasar. Bagaimana kau tahu? Chandra memintaku memeriksamu. Apakah kau sudah mati? Ternyata aku baru sampai, kau sudah antarkan dirimu padaku. Bagus juga. Hari ini aku akan membunuh kalian berdua. Aku juga bisa minta bayaran dari Chandra. Sekte langit gak datang sia-sia. Ilmu tingkat 9. Sandi makin cepat. Baru tembus dasar. Mungkin gak bisa lawan. Kenapa sudah takut? Tenang saja, hari ini kalian dua gak akan kabur lagi. Dasar pengecut! Kau sudah lupa 3 tahun lalu, di Gunung Kunlun, siapa yang berlutut padaku minta ampun? Kau cari mati. Hari ini aku akan membuatmu paham. Meski dasar sudah ditembus, tapi beda yau. Jurus 12 pedang. Hari ini, aku akan buat kau mencoba ilmu pedang dewa. Ini memang ilmu dewa. Ilmu pedang dewa dengan mudah. Membunuh orang yang beda tingkat. Wah! Aku sudah menolongmu, setidaknya berterima kasih. Begitu banyak villager. Sepertinya kompetisi sekte 3 hari lagi, aku masih bisa naik 1 tingkat. Chandra, Henny, kalian tunggu sih. Kompetisi sekte dimulai. Kompetisi kali ini ada 2 babak tes kualifikasi. Pertandingan bela diri. Hekok, kau sudah tingkat abadi. Tes pertama pasti lolos. Nanti jangan lupakan aku. Tenang saja. Setelah aku capai tingkatan atas, aku pasti membawamu. Terima kasih, kakak. Aku umumkan tes kualifikasi pertama dimulai. Aku umumkan tes kualifikasi pertama dimulai. Tes ini, di bawah tingkat 3 hijau muda, kek boleh maju. Tingkat 4 dan 5 adalah warna hijau tua. Tingkat 6 dan 7 adalah warna ungu. Sesepuh, bagaimana tingkat 8 dan 9? Tingkat 8 dan 9 warna merah tua. Sayangnya, ratusan tahun berlatih. Belum melihatnya. Aku maju dulu. Cahya tingkat 3. Aku maju. Bagus. Tingkat 4, maju lagi. Selanjutnya, Henny. Kakak, lihat aku.
Ini ternyata tingkat 5. Ini selalu berlatih di sektor kami. Tentu saja bagus. Ini tingkat 5. Selanjutnya, Ternyata warna ungu. Ini tingkat 6. Ini warna tingkat 7. Benar, sektor langit sudah 10 tahun. Nggak pernah ada warna ungu. Kakak setidaknya capai tingkat Yama. tulang sakti hebat. Chandra ternyata tingkat 7. Ternyata benar. Chandra ternyata tingkat 7. Maha sesepuh, Chandra murid terbaikmu. Sekte langit sudah lama. Gak ada murid seperti ini. Chandra tingkat 7. Dewi Boni, Chandra ini adalah putra sekte yang baru. Dia juga tertinggi di sekte langit. Selanjutnya, pertandingan bela diri. Hanya tingkat 7 sudah tertinggi. Ingat sekte langit. Ada anak muda berbakat. 3 tahun lalu sudah capai tingkat abadi. Kenapa hari ini dia nggak ada di sini? Dewi Boni, kau nggak tahu? Handi, putra sekte dulu, terluka, tingkatannya mundur, lalu pergi dari sekte. Sekarang nggak tahu keadaannya. Terluka dan tingkatannya mundur. Sudahlah, lanjutkan saja. Baik, aku umumkan kompetisi sekte babak kedua. Tunggu. Kak Chandra, adik Henny, lama nggak jumpa. Dia nggak mati. Apakah Sandi juga sudah gagal? Hani, bukankah kau sudah mati? Gak ada jalan buntu. Henny, Chandra, kalian merebut tulang saktiku. Hari ini, aku akan menagihnya. Omong kosong? Diam! Aku dengar saat Handi diangkat menjadi putra, ia sudah punya tulang sakti. Jangan-jangan. Handi, jangan memfitnah. Benar atau enggak, kau tahu sendiri. Tapi ini sudah gak penting. Aku sudah bilang, hari ini, aku datang menagih. Kalian bayar dengan nyawa kalian. Diam. Hari ini adalah kompetisi sekte. Kalian jangan sembarangan. Handi, kau sudah diturunkan, gak berhak ikut kompetisi hari ini. Cepat mundur. Tunggu, Maha Sesepuh, kau bilang namanya Handi. Dia adalah putra di 3 tahun lalu. Benar. 3 tahun lalu dia putra sekte, tapi Diangkat jadi putra. Dia pasti biarkan dia ikut. karena Dewi Boni yang katakan, maka aku akan buat pengecualian. Handi, murid biasa, naiklah untuk diuji. Kenapa diam saja? Mungkin kemampuannya sangat buruk. Gak bisa menggerakkan batu penguji. Handi, Dewi Boni memberimu kesempatan, kau nggak manfaatkan. Dia sudah nggak punya tenaga. Mungkin nggak bisa menggerakkan batu penguji. Dengan ini berani naik? Sungguh nggak tahu malu. Andi, cepat gerokkan batu penguji. Baik, karena kalian mau lihat, maka buka mata kalian. Hijau muda. Memang nggak berguna, tapi kemampuanmu membuat memang nggak lemah. Adik Handi, tingkat 3 nggak berhak masuk babak selanjutnya. Dengan kata lain, kau bahkan nggak pantas melawanku. Benarkah? Apa? Satu penguji berubah warna. Ini baru permulaan. Ini warna ungu. Hanya bukan sampah. Kemampuannya seseorang Kakandra.
Ini belum selesai. Ini nggak mungkin. Ini kemampuan apa? Ini warna emas. Warna Kaisar. Ini tingkat dewa. Ilmu dewa nomor 1 memang benar. Ia sungguh meningkatkan kemampuanku sampai tingkat dewa. Ini tingkat dewa. Sejak sekte langit didirikan, tak pernah ada murid tingkat dewa. Tingkat dewa? Bukankah dia hanya tingkat 3? Nggak mungkin. Sampai ini mana mungkin punya tingkat dewa? Aku punya tulang sakti. Di semua sekte, nggak mungkin ada yang lebih tinggi dariku. Maha sesepuh, ini murid sampah yang kau bilang? Gak heran sekte langit kalian sampai sekarang gak mencapai tingkatan aku yang murid iblis seperti ini. Bukannya dibina dengan baik. Gawat! Lihat batu penguji. Batu penguji meledak. Batu penguji meledak. Ada apa ini? Aduh, sekte langit selama ratusan tahun. Gak pernah bertemu keadaan ini. Batu penguji adalah pusaka tingkat 6. Mana mungkin? Guru, Handi sengaja merusak batu penguji. Dia harus dibunuh. Benar, Maha Sesepuh. Batu penguji adalah pusaka sekte. Handi sengaja merusak. Ini kejahatan besar. Benar, batu penguji ini adalah pusaka berharga. Sekte langit merusak pusaka adalah kejahatan besar. Pengawal bawa Handi ke penjara. Tunggu. Sesepuh Yuli, mesti batu penguji rusak. Tapi kemampuan Handi sudah dilihat semua orang. Orang ini luar biasa. Sesepuh mau menghukumnya. Dewi Boni salah. Meski batu penguji sudah rusak, maka hasil uji sebelumnya nggak berlaku. Dewi, kemampuan Handi, kami semua tahu. Dia nggak mungkin punya tingkat dewa. Benar, Dewi. Batu penguji warnanya berubah, pasti rusak. Kalau tingkat dewa, itu hanyalah tipuan. Ternyata batu penguji bermasalah. Aku sudah bilang, Handi nggak mungkin. Tingkat dewa. Mungkin Kak Chandra terlalu kuat, membuat batu penguji rusak. Barulah Handi memanfaatkannya. Benar. Kemampuan Kak Kendra terlalu bagus. Membuat batu penguji tak bisa bedakan. Handi punya tingkat dewa, Monjoy. Handi, katakanlah kau sebenarnya memakai cara curang apa? Jujurlah. Chandra, Henny, kalian memutarbalikkan fakta. Memang membuatku faham. Diam. Batu penguji rusak adalah fakta. Handi, kau nggak tahu bersalah. Aku. Sesepuh Yuli, alasannya masih belum jelas. Sekarang menghukumnya juga terlalu cepat. Dewi Boni, masalah ini. Bukankah orang benar takkan takut diuji? Lebih baik biarkan orang ini lanjut. Jika memang batu penguji bermasalah, maka dia juga nggak bisa lolos babak selanjutnya. Sesepuh Yuli, bagaimana? Karena Dewi Boni sudah bilang, aku nggak keberatan. Karena begitu, kompetisi dilanjutkan saja. Handi, masuk ke babak kedua. Sampah ini. Beruntung sekali. Hanya beruntung saja, Pak. Sampai babak kedua pertandingan bela diri, aku lihat bagaimana dia tertawa. Babak kedua bela diri. Mulai. Semua murid maju berhadapan. Dalam pengujian ini, kalian boleh pakai senjata. Tapi ingat, jangan membunuh. Handi, kau sampah tingkat 3. Jangan harap lolos babak ini. Aku sarankan kau, lebih baik menyerah. Jangan sampai dibuat malu. Henny, kau terlalu cepat senang. Ilmu dasar, tingkat 1 milikmu, bukankah karena pil? Kau kira kau hebat? Kau Handi, aku gak tahu karam. Menipu batu penguji, beruntung masuk babak kedua. Sebaiknya kau segera pergi dari sini. Mungkin masih bisa mengampunimu. Kalau gak, Bagaimana kalau aku menolak? harus membayar kecerobohanmu. Bisa bunuhmu sekali, bisa bunuhmu lagi. Coba saja. Selanjutnya, ini melawan Handi.
Pembawa sial ini gak boleh dipertahankan. Handi, tunjukkan rahasiamu. Handi, kau sudah pikirkan bagaimana kau mau mati? Aku pikir banyak cara mati, tapi tak pernah kupikir mati oleh wanita sialan seperti. Diam, sampah. Berani sombong denganku? Hari ini kau akan tahu. Di atas langit masih ada langit. Bukankah kau sangat percaya diri? Hari ini kita bertanding. Handi, apakah kau berani menandatanganinya? Ini pernyataan mati. Ini pernyataan mati. Pernyataan mati. Kak Henny membuat pernyataan mati. Jika pernyataan ini ditandatangani, hanya satu dari mereka yang hidup. Sampah ini akan mati. Kenapa? Gak berani. Handi, jika kau nggak berani, maka di depan rekan-rekan bersujud minta maaf pada adik Henny. Katakan, apa yang terjadi padamu beberapa hari ini? Mungkin aku bisa mengampuni. Benar. Tiga kali kepadaku. Hari ini ku lepaskan. Ternyata dia mau pedang langit dan ilmu dewa. Sungguh nggak tahu diri. Mau cepat mati. Beraninya sudah mau mati. Masih bisa tersenyum. Henny, ku bilang kau kejam. Menyiksamu. Tunggu. Hari ini kompetisi sekte. Ini hidup mati bukan main. Masalah kalian nanti dibahas. Sesepuh Liudi, salah. Kita berlatih hanya bisa melawan arus dan gak boleh mundur. Ini masalah hidup dan mati bisa membuat sebuah terobosan besar. Apalagi ada aku. Pasti menjamin mereka takkan bahaya. Devi Poni, menurutmu? Mahal sesepuh benar. Aku juga mau melihat Handi seberapa hebat. Bagus, mulailah. Sudah dengar Handi, hari ini kau nggak bisa kabur lagi. Kabur? Siapa bilang aku mau kabur? Hanya pernyataan mati. Aku tanda tangan. Handi, kau masih nggak paham? Perbedaan kita sudah besar. Sudah tanda tangan pernyataan mati. Sekarang aku antarkan kematianmu. Hanya begitu saja? Jadi mati, jurus saya. Ilmu milikmu ternyata sudah pulih. Kamu tanya pada Raja Neraka saja. Kakak, tolong. Kamu bukan tingkat 3. Ternyata kamu sudah tembus ilmu dasar. Chandra, untung ada kau. Jika bukan kau, ilmuku gak mungkin pulih. Ilmu Handi sudah pulih, sama-sama sudah tembus ilmu dasar. Kak Henny bahkan gak bisa menahan satu pukulan. Henny adalah ilmu dasar tingkat 2. Bisa-bisanya kalah pada Handi. Bocah, ternyata menyimpan kemampuannya. Chandra, selanjutnya giliranmu. Handi, kau kira sudah mengalahkan Henny? Kau sudah bisa menjadi lawan. Kau hanya tembus ilmu dasar. Aku sudah capai tingkat abadi. Jangankan sekarang. Meski 3 tahun lalu, kau juga bukan lawanku. Apakah aku lawanmu? Coba saja. Hari ini, kita lihat siapa yang mati. Chandra, kau berani terima. Meski Handi sudah pulih, tapi masih ilmu dasar tingkat 1, melawan Chandra yang tingkat abadi, sangat mungkin kalah. Benar. Ilmu dasar dengan tingkat abadi, bedanya jauh. Jangankan ilmu dasar tingkat 1, sampai tingkat 9 pun, bukan lawan tingkat abadi. Dia terlalu hebat. Karena kau cari mati, aku akan bantu kau. Karena kau cari mati, Aku akan bantu kau. Kak Chandra, kau harus bantu aku. Tenanglah, aku nggak akan menahan diri. ini gak mungkin. Chandra, aku selalu meninggi kamu. Tingkat abadi. Juga hanya begini saja. Handi, kau memang ajaib. Bisa-bisanya membuatmu musuh besar. Tapi hanya sampai di sini.
semua kesempatanmu adalah milikku. Handi memaksakan memakai pedang darah. Bakatnya sungguh luar biasa. Meski Handi sangat hebat, tapi kau lihat pedang darah milik Chandra. Sabda tingkat 6, sekte langit. Melawan tingkat Yama juga sangat kuat. Benar. Apalagi Chandra sudah menguasai pedang. Handi sepertinya akan kalah. Pedang darah? Kamu pandai juga. Bisa mati di pedang ini. Kamu harus merasa bersyukur. Serang. 12. Pedang. Terang. Ada apa ini? Chandra kalah melawan tingkatan berbeda. Bahkan Handi, aku sungguh semakin gak memahamimu. Ini gak mungkin. Ini adalah pusaka tingkat 6. Aku gak boleh kalah. Gak mungkin. Kak Chandra, kamu baik-baik saja? Pusaka tingkat 6 sangat hebat. Sesuai pernyataan mati, nyawamu akan kuambil. Nyawamu akan kuambil. Kau sebenarnya melatih ilmu iblis apa? Aku gak mungkin kalah padamu. Kau gak punya kesempatan untuk tahu. Hari ini kau akan mati. Lancang. Handi, di depan banyak orang, kau berani mencelakai rekanmu. Kau lancang sekali. Maha sesepuh, pernyataan mati sudah ditandatangani. Kenapa kau menghalangiku? Konyol, semuanya satu perguruan, sudah tanda tangan pernyataan mati. Memangnya kenapa? Menurut hal ini sudahi saja. Rekan saling membunuh, ini adalah pantangan sekte langit. Jika kau berani sembarangan, jangan salahkan aku gak segan. Sudahi? Saat mereka merebut tulang sakti, kenapa gak ada yang sudahi? Saat mereka membuangku ke lembah, kenapa gak ada yang sudahi ini? Yuli Gunadi, kau gak bisa menghalangiku. Hari ini, aku harus membunuh Chandra. Siapapun yang menghalangiku, akan kubunuh. Sudah gila. Handi ternyata mau melawan Maha Sesepuh. Melawan Maha Sesepuh yang tingkat Yama, dia mungkin sudah mau mati. Membunuh siapapun yang menghalangi? Hari ini, aku mau melihat siapa yang memberimu keberanian ini. Hanya kemampuan ini, beraninya melawanku. Kau sungguh gak tahu diri. Handi, tadi kau bilang mau membunuhku. Tadi kau sombong, kan? Ayo, aku di sini. Bunuh aku. Hah? Sampah memang sampah. Meski punya kesempatan, tetap sampah. Handi, ku bilang, kesempatanmu milikku. Tenang saja. Setelah guru membunuhmu, aku akan mengulitimu. Aku ambil rohmu dan menaruhnya di lentera agar kau nggak bisa lingkar lagi. Kalian, sialan yang gak tahu malu. Gak membunuh kalian. Aku bersumpah bukan manusia. Masih sombong? Cari mati. Menembus alam sebelum mati? Apa? Bakat Handi ternyata menakutkan. Aneh, ini bukan cara tembus biasa. Ini. Formasi langit dan bumi. Dia menembus 8 tingkatan biasa dan langsung sampai tingkat abadi. Yuli, mau membunuhku. Kau gak pantas. Meski kau menembus alam sebelum mati, memangnya kenapa? Kau abadi pun.
aku tetap bisa membunuhmu. Benar? Tuan, Rama sudah sampai ke tingkat abadi. Sudah membuka ilmu dewa kedua. Memakai pedang ini akan memakai semua kekuatan Tuan. Ingat, jangan dipakai dengan sulit. Yuli, hari ini giliran aku yang membantaimu. Handi, jangan sombong. Guru adalah tingkat Yama. Dia berlatih ratusan tahun. Mana mungkin kau kalahkan? Tingkat Yama, kenapa? Hari ini aku akan kalahkan tingkat Yama dan membunuhmu. Dasar pembual. Hari ini, aku akan membuatmu paham tentang perbedaan antara tingkat Yama dan tingkat abadi. Maha Tetepu memakai teknik rahasia sekte langit. Sihir sekte langit. Teknik rahasia sekte langit. Sepertinya Maha Tetepu berencana membunuh bocah ini. 23, pedang! Binasakan langit dan bumi. Guru, senjata apa ini? Kuat sekali. Aku nggak salah ya. Maha Sesepuh kalah. Kekuatan 23 pedang ini kuat, tapi kekuatanku hanya bisa dipakai sekali. Teknik apa ini? Ini bukan teknik sekte langit. Dunia sangat luas, memang banyak ragam. Kalian berpengetahuan rendah, mana mungkin tahu. Sembarangan. Handi, kau hanya mempelajari teknik yang jahat. Jangan membuat di sini. Kau beraninya melukai Maha Sesepuh? Kau nggak pantas di sekte langit. Meski aku mati, aku akan menarik kalian mati bersama. Handi, kau penjahat. Kau kira aku nggak bisa membunuhmu? Hari ini, aku akan memusnahkanmu. Formasi perlindungan. Handi, formasi perlindungan bisa dengan mudah membunuh orang tingkat abadi. Meski kau tingkat abadi ke-9, kau tetap mati. Handi, hari ini kau pasti mati. Dewi Boni, apa maksudmu? Apa maksudku? Kapan tindakanku harus melapor pada kalian? Orang ini belajar ilmu iblis. Dia pantas mati. Guruku hanya membersihkan sekte. Benar, Dewi. Handi sangat kejam. Kau melindunginya. Ini bukan tindakan baik. Oh, sekarang kalian mengajariku? Dewi, Handi ini. Sorry, Wet. Kalian gak pantas mengajariku. Dewi Boni, Handi adalah orang sekte langit. Kau ikut campur urusan sekte kami. Bukankah keterlaluan? Masalah sekte? Bukan. Mulai hari ini, Handi adalah murid Istana Los. Ya hanya itu, setelah setengah bulan, asalkan Handi bisa lolos dari ujian masuk Istana Los, dia akan kuangkat menjadi putra Istana Los. Sekarang, aku mau bawa dia pergi. Siapa yang setuju? Dan siapa yang menolak? Kak Handi memang beruntung. Dia bisa masuk Istana Los. Bahkan Dewi Boni ingin dia jadi putra. Jika punya keberuntungan ini, bagus sekali. Sayangnya Istana Los sangat ketat penerimaannya. Jika nggak ada masalah, aku pergi. Ikut aku. Dewi, aku... Ikut aku. Chandra, Henny, masalah hari ini belum selesai. Aku akan membunuh kalian. Dasar Istana Los. Guru, apakah melepaskannya begini saja? Besok kamu berangkat ke lembah prajurit. Aku akan jelaskan pada sesepuh wahyu di aula tingkat 9. Masalah ini
Aku akan perhitungkan dengan mereka dengan baik. Dewi, kau baik-baik saja? Formasi perlindungan sekte langit memang hebat. Luka dalammu sangat parah. Dewi! Satu serangan tadi sudah memancing racun dingin di tubuhku. Di tubuhku ada obat. Bantu aku ambilkan. Dewi, kita bukan pasangan. Aku. Racun dinginku kambuh. Sekarang tubuhku lemah. Hanya bisa mengandalkanmu. Baik. Maafkan aku. Dewi, obatmu habis. Apa? Sepertinya hanya bisa begini. Handy, sekarang kuajarkan kau teknik rahasia Istana Los, teknik matahari. Hanya teknik rahasia ini baru bisa mengobati racun di tubuhku. Tapi kau harus berjanji, setelah kau kuasai teknik ini, gak boleh disebarkan. Aku bersumpah, gak akan membocorkan teknik ini hari ini, hanya demi menolong. Aku ajarkan kau, kau dengarkan. Ya. Bakatnya sungguh mengerikan. Dalam waktu singkat, teknik matahari sudah dikuasai sampai tingkat 3. Dewi, kekuatan tubuhku, kekuatan matahari, sudah bisa mengobatimu. Bantu lepaskan bajuku. Lepaskan baju? Mengobati dengan kekuatan matahari harus dengan telanjang. Kalau enggak, pasti akan terserang balik. Apa? Dewi, kau baik-baik saja. Handy, kau meraba apa? Maaf. Masalah hari ini jangan dibocorkan, paham? Iya. Ini? Ambil plaket ini ke lembah prajurit. Setelah setengah bulan, kompetisi sekte. Aku tunggu kau di lembah prajurit. Hah? Dari sini ke lembah prajurit sangat jauh. Sepertinya aku harus segera berangkat. Sungguh menyebalkan. Semuanya, apa maksud kalian? Apa maksud kami? Kau membunuh Tuan Muda Gunung Pedang? Kau kira enggak akan ada yang tahu? Kalian orang dari Gunung Pedang? Aku pujaan Gunung Pedang, Aziz Salah, hari ini akan membunuhmu. Sepertinya, hari ini nggak bisa diselesaikan dengan baik. Diselesaikan dengan baik hari ini. Pakai kepalam untuk dipersembahkan pada Tuan Muda. Sandi sangat jahat, bisa dibunuh oleh. Sudah seharusnya bersyukur. Kalau kalian, aku akan bawa kalian ketemu Tuan Muda kalian. Konyol, aku pujaan Gunung Pedang, tingkat Yama, dengan kau ingin melukaiku? Yama, hebat. Sudah mau mati masih keras kepala. Hari ini akan kubuat kau faham. Kau tak bisa ke surga, juga tak bisa ke neraka. Formasi pedang iblis serang. Mati dalam formasi pedang iblis, kamu harus bersyukur. Serang!
Apa? Kau lepas dari formasi pedang iblis? Gunung pedang kalian hanya bisa begini. Gak kuduga kau punya tingkat abadi. Ya heran Tuan Muda bisa dibunuh oleh. Tapi juga sampai di sini saja. Kekuatan tubuhku sudah gak cukup untuk memakai 23 pedang. Gak tahu kekuatan matahari untuk gerakkan ilmu pedang dewa. Bisa reaksi apa? Kebetulan, hari ini aku lakukan percobaan kepadamu. 23 pedang. Serang! Teknik pedang apa ini? Mau tahu? Kau turunlah dan tanyakan dia. Sini sangat berbahaya. Aku harus segera pergi. Kau putra sekte langit, membunuh tanpa ragu, kekuatan luar biasa. Siapa itu? Sandi adalah cucuku. Menurutmu, aku siapa? Mau pergi? Aku sudah minta kau pergi. Jama tingkat 9. Kau sudah setengah dewa. Kau masih bisa menilai juga. Kau tingkatan abadi tingkat 1, kau membunuh Aziz. Anak muda, kau luar biasa. Kekuatan orang tua ini sangat hebat. Gak bisa dilawan paksa. Sepertinya hanya bisa kabur. Kau memberiku makan apa? Ini adalah obat pembakar dari lembah Raja Obat. Dalam 2 jam, semua organ tubuhmu akan menjadi abu. Tapi sebelum itu, aku mau menghisap semua ilmu dalam tubuhmu. Tuan, bagaimana kau? Mau kabur? Rubah ekor 9 keturunan Thailand. Kau sudah kena obat pembakar. Meski dewa terhebat juga nggak bisa menolong. Andi, kau pasti mati. Tuan, bangunlah. Ini obat pembakar lembah Raja Obat. Orang yang kena obat ini akan terbakar semua organ tubuhnya, kecuali ada energi negatif yang masuk, pertukaran energi negatif dan positif baru sembuh. Ini di mana? Kau? Siapa kau? Tuan, kau sudah lupa padaku. Kau? Tuan, kau sudah kena obat pembakar. Aku demi menghilangkan racunnya baru. Oh. Pertolongan Nona. Takkan kulupa. Tuan, jangan bilang begitu. Jika bukan demi menolongku, kau juga nggak menyinggung Gunung Pedang. Terlebih sampai terluka parah. Aku yang harus berterima kasih. Aku belum hilangkan semua rakun tubuh Tuan. Jika mau hilangkan semua, masih perlu 1 pil positif. Pil positif? Katanya pil positif ini adalah obat tingkat 6. Di seluruh wilayah langit, gak sampai 1 butir. Tuan, di Kota Awan ada pavilion pusaka. Di sana mungkin ada pil positif. Kota Awan? Iya. Ini. Keturunan Kailin punya aturan. Jika tak perawan, harus bertuan, dilayani seumur hidup. Kau anggap aku tuan. Kau anggap aku tuanmu. Jika Tuan gak suka aku, boleh menghapus tanda ini. Saat tanda ini hilang, ichou wikemacangku.
Gak, Nona, kau salah paham. Aku bukan orang yang gak tahu balas budi. Hanya saja. Sudahlah. Aku mau ke lembah prajurit. Kau ikut aku saja. Terima kasih, Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Panggil aku Handi saja. Baik, Tuan. Sekte langit. Di sini ada aura, pedang langit. Paman seharusnya pernah kemari. Kalian dua, cepat periksa. Jika ada jejak paman, segera laporkan. Baik. Oh ya, jangan ketahuan oleh orang sekte ini. Baik. Paman, kau ada di mana? Akhirnya sudah kutembus. Apakah ini kekuatan abadi tingkat 5? Kekuatan dalamku juga sudah meningkat berkali-kali lipat. Meski sekarang berhadapan dengan tingkat Yama, aku juga bisa menang. Hanya saja, kekuatan obat pembakar ini mulai bereaksi. Aku harus segera mendapatkan pil positif. Kak Handi, ini untukmu. Baiklah, kita teruslah berjalan. Kota awan sudah di depan. Sebelum malam, kita seharusnya bisa tiba. Ya. Ini kota awan. Sungguh mewah. Ini memang kota nomor 1 wilayah langit. Kak Jason, 7 hari lagi adalah kompetisi sekte. Apakah? Sesepuh Yuli teman lamaku. Masalah ini kalian tenang saja. Oh ya, masalah Handi itu? Hanya murid biasa, sampai kalian khawatir. Sudahlah, nanti aku akan membunuh dia. Terima kasih, Kak Jason. Di sini adalah pavilion pusaka. Ya, pavilion pusaka. Sudah punya sejarah ratusan tahun. Katanya, ketua pavilion levelnya sudah melebihi Yama. Di atas Yama? Jangan-jangan sudah tingkatan dewa? Aku nggak tahu. Ketua pavilion sangat misterius. Sedikit yang pernah melihat orang aslinya. Handi, kenapa nggak di sini? Henny. Handi, musuh selalu bertemu. Kau tetap nggak akan berhasil. Setelah meninggalkanku, kau malah mencari gadis siluman. Kau sungguh memalukan. Orang-orang seks. Henny, kau pantas disebut orang sekte? Handi, Ini tempat apa? Ini bukan tempatmu. Cepat tanya. Apakah pavilion pusaka rumah? Kau bisa sesuka hati mengusirku. Dulu kau beruntung menyelamatkanmu. Kali ini sudah pasti. Kau adalah Handi. Chandra, kau memang gak bisa berubah. Selalu kari andalan. Dengan apa kau merasa dia bisa menghalangiku? Kali ini gak ada formasi perlindungan. Aku mau membunuhmu, itu mudah sekali. Tingkatanmu nggak tinggi, tapi sombong. Bocah, kau tahu siapa aku? Aku gak peduli siapa kau. Kau berani menghalangiku. Aku gak keberatan membunuhmu juga. Handi, berani bicara begitu pada Kak Jason? Kau cari mati. Kak Jason murid sesepuh Wahyu. Aula tingkat 9. Handi, jangan kita kau punya bantuan Istana Los, kau sudah bisa sombong. Benar. Kekuatan sekte Istana Los masih kurang. Aku gak peduli aula tingkat 9 atau 8. Nyawa kalian harus kuambil. Bocah, nggak pernah ada yang berani bicara begitu di depanku. Sekarang sudah ada. Baiklah, mau lihat seberapa hebat kekuatanmu. Beraninya lancang di depanku. Tingkat Yama juga hanya begini. Tingkat Yama hanya begitu saja. Kakak, Kau ternyata bisa menahan seranganku. Hanya tingkat Yama. Kau kira sudah terkalahkan? Ada, kau ternyata menembus tingkatan lagi. abadi tingkat 5. Dalam waktu beberapa hari, kau menembus 4 tingkatan. Memang cukup kuat.
Tapi orang sepertimu sudah sering kutemui. Berada di tingkat tinggi memang banyak ujian. Melatih tingkat dewa harus berbakat. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, giliranku menyerang. Pavilion Pusaka melarang perkelahian. Jika melanggar lagi, silakan kalian keluar. Ada apa denganmu, pengurus? Tahu nggak Kak Jason siapa? Dia adalah aula tingkat 9. Meski ketua aula tingkat 9 di sini, tetap harus taati aturan Pavilion Pusaka. Kau? Diam! Tuan Tono, bukan kami yang cari masalah si bocah ini. Pelelangan segera dimulai. Silakan duduklah. Tuan Handi, silakan duduk. Pelelangan segera dimulai. Terima kasih, Tuan Tono. Tuan Handi, jangan sungkan. Aneh, sikap Tuan Tono kepada Handi sepertinya sangat berbeda. Semuanya sudah lama menunggu. Pelelangan segera dimulai. Pelelangan kali ini memakai batu roh sebagai uang. Tentu saja, Pavilion Pusaka juga menerima barter. Selanjutnya, kami keluarkan barang pertama untuk dilelang, pedang bintang. Ini barang bagus. Tuan Pandu, Handi sudah muncul. Kau yakin itu Handi? Dia punya pedang langit. Aku gak akan salah melihat. Aku sudah tahu. Kau kembali dulu. Baik. Ketua Jenny, mungkin belum tahu. Handi muncul di sini. Aku harus segera laporkan. Ini pusaka didapat dari kota kuno bawah tanah, tingkat 6. Harga awalnya 2.000 batu roh. Pusaka tingkat 6? Ini langka. Sepertinya pelelangan kali ini, Pavilion Pusaka memang sudah susah payah. 3.000 batu roh. 4.000 batu roh. Apakah ada yang lebih tinggi? 4.000 batu roh. 1, 2, 3, 4.500 batu roh. Dia. Handi, kau ternyata nggak mati. Gawat, orang jahat ini lagi. Kak Handi, bagaimana? Tenang saja. Ini di Pavilion Pusaka. Dia nggak akan berani. Baik. Tuan ini menawarkan 4.500 batu roh. Apakah ada yang lebih tinggi? 4.5 batu roh. 4.500 batu roh. 2. 4.5 batu roh. 3. Baik. Selamat Tuan. Kau berhasil membeli pedang bintang. Kau memang beruntung. Tapi karena sudah bertemu aku, jangan harap bisa keluar dari Pavilion Pusaka. Orang tua, siapapun bisa membuat. Jika mampu, kemarilah bunuh aku. Kau berani. Bukankah ini senior pedang gunung? Dia bisa-bisanya datang ikut lelang. Katanya senior Yudi ini sudah setengah tingkat dewa. Wah, anak muda ini berani sekali. Bisa-bisanya melawan senior Yudi. Kau kira aku nggak berani? Lakukanlah. Aku duduk di sini. Jika mampu, bunuhlah aku. Kau, Anak muda ini sungguh cari mati. Tenang saja, ini Pavilion Pusaka. Siapa berani mengacau di sini? kau ini sangat licik. Kau memakai Pavilion Pusaka. Tenang saja, nyawamu akan menjadi milikku. Orang tua, gak berani. Untuk apa bicara banyak? Kau sudah tua, gak berguna. Bicara begitu mudah. Aku mau lihat kau bisa berapa lama sembunyi di sini. Senior Yudi, aku Chandra dari Sekte Langit. Sandi adalah temanku. Anti membunuh Santi. Dendam ini tak dibalas, aku tak bisa tenang. Aku kebetulan tahu tujuan dari Handi. Setelah lelang selesai, aku bersedia membawa Senior Yudi. Ternyata murid Sekte Langit. Karena begitu, terima kasih. Senior Yudi, jangan sungkan. Ini kewajiban. Handi, aku lihat kau mau kabur kemana. Chandra, kau anjing yang baik. Kau cari mati. Jangan salahkan orang. Selanjutnya, barang kedua. Segel Arahas. Harga awal 3.000 batu roh. 3.000 batu roh.
4.000 batu roh. Kak Handi, Yudhisthira adalah orang setengah tingkat dewa. Sekarang kita pergi saja. Gak ada gunanya. Dia sudah mengawasi kita. Apalagi ada Chandra dan lainnya. Meski sekarang kita pergi, juga gak ada gunanya. Jadi bagaimana? Hanya bisa menunggu lelang selesai. Kita buat kekacauan. Kita lihat apakah bisa kabur. Oh ya, ini untukmu. Untuk apa ini? Di dalamnya ada 1.000 batu roh. Pelelangan pavilion pusaka tahunan pasti ada pil positif. Tahun ini pasti ada. Aku masih punya batu roh. Harusnya cukup. Sepakat. Selanjutnya, barang ketiga. Barang ini sudah diuji oleh penguji pusaka kami. Ia adalah pusaka tingkat 9. Hanya saja, pusaka ini ada sedikit keusakan, tingkatnya menurun. Sekarang hanya bisa dianggap pusaka tingkat 2. Tuan, gelang ini hebat. Ini adalah senjata kuno. Apa kau bilang? Senjata kuno? Jika tak salah, ini pakaian langit. Bukankah pusaka ini sudah rusak? Bukan, pusaka ini nggak rusak. Hanya saja penguji pusaka di sini tak melihat petunjuknya. Setelah Tuan beli ini, teteskan darah, taklukkan. Bisa mengeluarkan pakaian langit. Ternyata begitu. Tuan, kau harus membelinya. Baik. Gelang ini dihargai 100 batu roh. Pusaka tingkat 2? Barang ini juga berani dilelang? Bahkan pusaka yang rusak. Benda ini. Masih siapa mau? Dasar barang rusak. Siapa yang mau? Selanjutnya. Tuan-tuan, ada yang mau buka harga? Selanjutnya. Benar, cepat ganti barang selanjutnya. Baiklah, bawa pergi. Tunggu. Aku beli 200 batu roh. Aku beli 200 batu roh. Handi, kau setidaknya murid Sekte Langit. Kau nggak pernah melihat pusaka. Kau bahkan beli pusaka tingkat 2. Handi, kau sungguh memalukan. Aku kira kau orang hebat. Ternyata kau hanyalah orang yang gak berpengetahuan. Kak Handi, pusaka ini bukankah sudah rusak? Tenang saja. Aku gak akan salah. Oh, Tuan ini membeli dengan harga 200 batu roh. Ada yang lebih tinggi. Barang rusak ini masih sepadan 200 batu roh. 20 batu roh gak sepadan. Handi, kau bodoh. Semua orang merasa ini barang rusak. Hanya kau yang menganggapnya sebagai pusaka. Kak Chandra, jangan salahkan dia. Lagi pula, dengan penilaiannya juga nggak pernah melihat barang bagus. Apakah aku bodoh atau kalian yang bodoh? Nanti kalian akan tahu. Memang sampah. Kenapa? Apakah sampai di tanganmu bisa menjadi pusaka? Anak muda, dengarkan aku. Barang ini gak sepadan 20 batu roh. Sudahlah. Benar, barang ini banyak di jalanan. Untuk apa kau menghabiskan uang? Nona, lanjutkanlah. Aku mau beli barang ini. Baik, selamat Tuan. Kau sudah berhasil membeli gelang ini. Dengan 200 batu roh membeli barang rusak. Handi, kau sungguh bodoh sekali. Memang sampah? Barang rusak juga dijadikan pusaka. Sungguh konyol. Istana Los juga sudah buta. Bisa menerima kau yang gak berpengetahuan. Siapa yang gak berpengetahuan, kalian akan tahu. Kenapa bisa begini? Kenapa? Handi, kau sungguh anggap ia pusaka. Apakah otakmu sudah rusak? Gelang rusak masih diteteskan darah. Handi, kau sungguh membuat orang merasa konyol. Kenapa bisa begini? Kak Handi bilang ini pusaka. Kenapa nggak bereaksi? Apakah roh pedang salah? Handi, cepat turun. Jangan mengganggu acara lelang. Kenapa diam saja? Cepat turun. Hah? Ini, kenapa berubah? Bahkan berbinar. Apa? Sumpah. Apa ini? Nggak mungkin. Gelang ini ternyata menyembunyikan baju zirah. Baju zirah ini. Pakaian langit. Apa? Ini adalah pakaian langit. Pakaian langit? Apa itu?
Ini senjata kuno. Gak bisa ditembus, gak bisa dimusnahkan. Meski disambar petir, gak bisa tembus sirah ini. Apakah kau salah? Ini gak mungkin sebuah senjata dewa. Gak. Aku gak akan salah. Aku adalah maha sesepuh sekte jiwa. Aku pernah melihatnya di daftar pusaka. Pakaian ini gak hanya kuat melindungi, bahkan bisa menambah kekuatan pemakainya. Memakai pakaian ini, meski melawan yang beda tingkatan, juga sangat mudah. Nah, apakah kau boleh berikan pakaian ini padaku? Aku bersedia beli dengan 10.000 batu roh. Gak, 10.000 batu roh termahal. Gak, 10.000 batu roh termahal. Ternyata ini adalah baju zirah dewa. Roh pedang nggak salah. Senior, aku sementara nggak ingin menjualnya. Maaf. Nah, apakah nggak puas dengan harganya? Kita bisa bicarakan. Ini nggak ada kaitan dengan harga. Sudahlah, pria sejati nggak boleh merebut. Nah, jika kau mau menjualnya, kau harus ke sekte jiwa. Tentu saja, ini adalah pusaka dewa. Anak muda ini beruntung sekali. Bisa untung di pavilion pusaka, bukan cuma beruntung. Kok, Kendra, bagaimana jadi nggak berpengetahuan? Kenapa kamu tidak senang? Kau hanya beruntung saja. Kok, Kendra, kepalamu lebih keras dari tulangmu. Kau, senjata dewa saja. Senjata di aula tingkat 9 juga senjata dewa. Karena begitu, kenapa kau nggak pakai pusaka milikmu? Apakah nggak bisa mengeluarkannya? Tentu saja bukan pusaka aula tingkat 9. Nggak bisa sembarangan. Kak Jason, biarkan dia sombong dulu. Pokoknya setelah lelang selesai, kita bunuh Handy. Pakaian langit ini tetap menjadi milik kita. Tentu saja, pakaian langit ini akan menjadi milikku. Selanjutnya, barang lelang ke-4. Barang lelang ini lebih spesial. Ini barang terbaik. Sejak pavilion pusaka didirikan, cara lelang barang ini agak berbeda. Harga awalnya 3.000 batu roh. Helu, 5 batu roh. Untuk membukanya, lihat barang aslinya. Melewati 5.000 baru bisa dilihat. Pavilion pusaka ini sedang apa? Membuka harga dulu, baru bisa melihat barang. Dulu gak pernah ada kejadian ini. Sekarang lelang dimulai. 3.500 batu roh, 4.000 batu roh. Tuan ini tawarkan 1.000 batu roh. Ada yang mau tambah? Kurang 1.000. Bisa lihat barang aslinya? Keluarkan 5.000 batu roh. Tuan ini mengeluarkan 5.000 batu roh. Lihat barang aslinya. Suku rubah Kailin. Ternyata wanita Kailin. Gak heran begitu misterius. Tapi suku rubah Kailin ini sudah gak bagus seperti dulu. Sekarang sudah tercerai-berai. Aku dengar wanita suku rubah Kailin semuanya adalah pelindung yang sangat hebat. Jika bisa mendapatkan ini juga sebuah hal bagus. Wanita suku rubah ini sudah kehabisan waktu. Ternyata wanita suku rubah. Katanya wanita suku rubah. Sungguh cantik. Hari ini melihatnya ternyata benar. Aku mau 6.000 batu roh. Aku 7.000. 8.000. Aula tingkat 9. Membeli dengan 8.000 batu roh. Wanita suku rubah ini harus didapatkan aula tingkat 9. Wanita suku rubah ini harus didapatkan aula tingkat 9. Kak Jason memang hebat. Kau bicara saja. Gak ada yang berani menawar. Benar, Kak Jason. Hanya kau yang sepadan dengan rubah Kailin. Tentu saja. Aula tingkat 9 adalah sekte dewa. Di wilayah langit, siapa yang berani melawan aula tingkat 9? Tentu saja. Reputasi aula tingkat 9 hebat. Kak Jason juga luar biasa. Jika kau sudah menjadi ketua aula, kau harus membantu kami. Baik. Ketuan ini membeli dengan harga 8.000 batu roh. Masih ada yang lebih tinggi? 8 batu roh 3. Tunggu. 10.000 batu roh. Kak Handy. Tenang, ada aku. Tidak ada yang bisa membawa orang sukumu. Ya? Handy, wanita suku rubah disukai Kak Jason.
Kau tahu aturan? Kalian nggak pernah ikut lelang yang harganya tertinggi? Kau nggak paham? Harga tertinggi. Handi, kau punya 10.000 batu roh? Jangan urus, aku bisa keluar. Yowes dari Mejul. Karena kau punya harga tertinggi, aku mau lihat. Kau hanya murid buangan. Bisa punya berapa batu roh? Aku beli dengan harga 12.000 batu roh. 13.000. 16.000 batu roh. Tawar lagi. Kenapa diam saja? Handi. Kak Jason, murid aula tingkat 9. Tiap bulan penghasilannya bisa ribuan batu roh. Berani melawan harga. Kau memang cari mati. Kak Handi, sudahlah. Pavilion pusaka, terima uang dulu, baru ambil barang. Sudah tawar, tak ada uang. Risikonya parah. Gadis ini lebih paham aturan darimu. Gak punya uang masih bisa nawar. Nanti aku tak perlu membunuhmu. Hanya pavilion pusaka. Sudah bisa ambil nyawamu? Bagaimana kau tahu aku nggak bisa bayar? Jika tak salah, pavilion pusaka bisa barter. Tentu saja. Baik, aku ganti pedang ini. Dengan kebebasannya, Kak Handi, ini pedangmu kau. nggak masalah. Hanya sebuah pedang. Apakah bisa? Ya, Tuan, pavilion pusaka memang punya aturan barter. Tapi, bukan pavilion kami yang beli, tapi semua tuan yang membeli. Tuan-tuan, jika menyukai pedang ini, maka boleh membelinya. Kak Jason, meski Handi tak bertingkat tinggi, tapi bisa lawan beda tingkat karena pedang ini. Meski aku nggak tahu tingkatan pedang ini, tapi aku pikir seharusnya di atas tingkat 6. Di atas tingkat 6, kau yakin? Benar. Sebelumnya, pedang darahku dipatahkan oleh pedang ini. Jadi pedang ini pasti di atas tingkat 6. Tuan-tuan, pedang ini aku mau. Tuan-tuan, pedang ini aku mau. Tuan ini, pedang ini, kau mau jual berapa? 5.000? 5.000 batu roh? bukan 5.000, tapi 50.000 batu roh. 50.000? 50.000 batu roh. Kurang satu, aku nggak akan jual. Handi, sungguh nggak pernah lihat uang. 50.000 batu roh, kau berani yang mengatakannya. Handi, Kak Jason mau bertukar denganmu. Menghal kamu, jangan nggak tahu malu. Pedang ini 50.000. Aku yakin, di antara kita, kau lebih paham. Aku sudah bilang, 50.000 batu roh, satu pun nggak boleh kurang. Kak Jason, berikan 50.000 batu roh setelah lelang selesai. 50.000 batu roh akan kembali padamu. Baik, baik. Aku berikan 50.000 batu roh kepadamu. Pedang ini milikmu. $50.000 batu roh mengganti kebebasan. 50.000 batu roh ganti kebebasannya. Karena tuan ini, harga setinggi ini, wanita rubah ini milik tuan. Aduh, batu roh gak cukup. Lucy, terima kasih pada Tuan. Gak bisa balas, hanya bisa balas dengan. Hentikan. Nona, kau berlebihan. Aku hanya mau menolongmu. Gak ada niat lain. Nona, berdirilah. Selanjutnya barang lelang terakhir, pil positif. Harga awal pil positif adalah 4.000 batu roh. Kak Handi, itu pil positif. Aku nggak beli pil positif ini lagi. Gak beli. Sisa racun di tubuhmu belum bersih. Meski aku tawar, mereka juga akan menghentikan. Kita nggak perlu berebut dengan mereka. Jadi, ku bantu bersihkan racun lagi. Bukan begitu. Membersihkan racun? Tuan, aku juga bisa membantumu. Benar, kami bisa bantu kau bersihkan racun. Kami bisa bantu bersihkan racun. Enggak, aku nggak bermaksud itu. Sudahlah, ini barang lelang terakhir. Lelang segera berakhir. Nanti kalian lakukan sesuai perkataanku. Ya. Adik Chandra, ini adalah pedang langit. Yang mematahkan pedangmu? Benar. Ya. Bagus.
Pedang bagus. Selamat Tuan, sudah membeli pil positif. Acara lelang Pavilion Pusaka di musim ini sudah berakhir. Terima kasih kehadiran semuanya. Kami sudah siapkan hadiah kecil. Silakan kalian ke belakang. Aku mau lihat bagaimana kau keluar dari Pavilion Pusaka. Siapa sedang panas? Memang Handi, memang punya kemampuan hebat. Tuan Pandu, perlukah aku mengantar Handi? Gak perlu. Aku pergi sendiri saja. Kang Handi, mereka tak akan kejar kita, kan? Aku memakai pedang langit membuat kekacauan. Orang tua itu sementara nggak bisa mengejar. Tuhan memang hebat. Hanya terpaksa saja. Bocah sialan hampir membuat kabur bola. Kenapa kalian bisa di sini? Bocah, beraninya mempermainkan kami. Kau berani sekali. Bahkan kabur saat kacau. Kau kira kami adalah orang bodoh? Kalian mau apa? Serahkan pakaian langit, baru bahas yang lain. Dua wanita cantik itu juga. Serahkan bersama. Kalian kira kalian adalah lawanku? Tingkatanmu gak tinggi, tapi sombong sekali. Aku mau melihat bagaimana hari ini kau bisa menang dari kami. Nanti saat bertarung, kalian pergi dulu. Enggak, aku mau bersama dengan Kak Handi. Ya, kami nggak mungkin biarkan Tuan sendirian. Jika mau pergi, kita pergi bersama. Kalian, pergi. Kalian jangan harap bisa kabur lagi. Serang! Hentikan! Kenapa orang tua yang datang? Gawatlah. Kenapa orang tua ini datang? Gawatlah kalian. Nyawa bocah ini milikku. Orang yang lain tempatnya. Dengan apa? Kami duluan yang menemukan mereka. Untuk apa berikan kepadamu? Kalian gak pantas bertanya ini. Cepatnya. Aku sudah bilang, nyawamu akan menjadi milikku. Kau kira membuat kekacauan sudah bisa kabur dengan aman? Mau menahanku hanya dengan mulut? Beberapa orang memang nggak tahu, Mas. Andi, hari ini ada Kak Jason, masih ada Senior Yudi. Kau pasti mati. Aku tahu ilmu pedangmu bagus, sayang sekali. Hari ini kau nggak punya pedang. Aku sarankan kau menyerah saja. Aku bisa meninggalkan jasadmu dengan utuh. Siapa bilang aku nggak punya pedang? Pedangku, nggak pantas kau pakai. Roh pedang mengenali Tuan. Memang saga yang langka. Sayangnya, salah mengenal orang. Orang tua, mau berkelahi langsung. Jangan omong kosong. Takut mati. Dasar bocah, gak tahu mati. Senior Yudi, kita sudah sepakat. Pakaian langit untukmu, dua wanitanya adalah milikku. Tentu saja. Karena begitu, biar aku buka jalan untuk. Gak berguna. Biar aku menyerangmu. Tuan, Kak Andi, kau baik-baik saja? Hanya abadi berani melawanku. Sungguh gak tahu mati. Setengah dewa memang hebat, tapi dengan ini mau membunuhku masih nggak cukup. Teknik matahari. Buka. 23. Pedang.
membinasakan langit dan bumi. Dia hanya sampai tingkat abadi. Bisa-bisanya menembus tingkat Yama dan melawan tingkat setengah dewa. Aku baik-baik sah. Jurus yang hebat. Aku sudah meremehkanmu. Teknik pedangmu ini baru masih bisa dikeluarkan berapa kali. Untuk membunuh sudah cukup. Sekarang aku akan mematikanmu. Debar kasih sayang, tenangkan hati. Kau ketua Pavilion Pusaka Panggurana? Benar. Ketua Pavilion, ini bukan Pavilion Pusaka. Kau sudah ikut campur terlalu banyak. Senior Yudi berlebihan. Aku, Pandu, gak suka ikut campur masalah sepele. Kenapa kau menghalangiku? Ini bukan masalah sepele. Teman di belakangku ini adalah tamu pentingku. Jika kalian mau membunuhnya karena harta, silakan ke tempat lain. Tamu penting? Pavilion Pusaka selama ratusan tahun tak pernah ada tamu penting. Yang disambut oleh ketua pavilion. Sekarang kau sudah lihat. Ketua Pandu kami. Serius. Bocah seperti gak sepadan bicara denganku. Kalau kau, aku sudah menghargaimu. Sekarang, enyahlah. Sekarang, enyahlah. Pandu, katanya kau sudah menembus tingkat dewa. Sekarang aku juga setengah dewa. Jika benar-benar melawanmu, kau belum tentu memang. Begitu ya. Bukankah kau tingkat? Aku nggak pernah bilang aku tingkat dewa. Ketua Pandu ini membunuh Senior Yudi. Dalam satu serangan, orang ini gak mungkin tingkat dewa. Jangan-jangan, tingkat Jiok. Cepat, Enya. Ayo pergi. Terima kasih bantuan Ketua Pandu. Aku nggak berani bilang seniormu. mohon Tuan jaga perkataan. Jaga perkataan? Apa? Sekarang Tuan mau ke lembah prajurit? Benar. Kebetulan aku punya peta. Tuan ambil saja. Sesuai peta. Hemat Vienasia. Terima kasih, Ketua Pavilion. Karena begitu, kita berpisah di sini. Budi Ketua Pavilion selalu kuingat. Budi dari Ketua Pavilion akan selalu kuingat. Semua benda ini, aku nggak bisa simpan. Tuan, ambil saja. Oh. Kabar sudah disebarkan. Pasti Ketua Jenny bisa dengan cepat sampai di lembah prajurit. Sebarkan perintahku. Semua ketua Istana Pedang 10 Langit. Segera ke lembah prajurit. Jangan ditunda. Baik. Paman, aku datang menjemputmu. Ramai sekali. Mereka juga datang ikut kompetisi sekte. Kak Chandra, Kak Jason, kalian lihatlah. Hanti, ini lagi. Lihat, orang dari sekte dewa. Aku adalah Freddy, sesepuh wilayah Wondo. Hari ini kompetisi sekte. Ada aku dan 3 sesepuh lain akan menyaksikan bersama. Ini tangga langit. Naik 20 anak tangga. Sampai luar gerbang sekte dewa. 30 anak tangga. Masuk gerbang sekte dewa. Bagaimana jika 40 anak tangga? 40 anak tangga jadi murid dan berguru pada sesepuh. Tangga langit nih. Gak tahu berapa yang bisa ku naiki. Kakak punya bakat ajaib, pasti bisa menaiki yang tertinggi. Andi, kau memang sampah. So, ternyata kalian pengecut. Kenapa? Hukuman dulu belum cukup. Kau hanya memanfaatkan orang. Aku sarankan kau. Benda dipinjam,
pasti dikembalikan. Memanfaatkan orang? Kalau bahas ini, semua orang di sini mungkin nggak sepintar Kak Chandra. Kau, Handi, ini adalah kompetisi sekte. Kau kira kau bisa mengandalkan siapa? Kenapa? Sampai di sini, kalian bisa mengalahkanku. Apakah sudah di sini, kalian merasa bisa mengalahkanku? Kau begitu percaya diri, berani taruhan denganku? Bertaruh apa? Nyawa. Bukankah kau bilang kami adalah pengecut? Kenapa kau bahkan gak berani menerima taruhan? Jika takut, katakan saja. Nggak perlu memak. Takut? Kalian datang. Taruhan ini kuterima. Baik, tapi ku mau enggak? Lebih baik undang semua sesepuh sekte bersaksi taruhan kita. Terserah. Mohon para sesepuh untuk bersaksi. Baik. Atas hal apa? Aku dan orang ini ada taruhan. Siapa bisa menaiki tingkat lebih tinggi dari tangga langit ini, maka dia menang. Yang kalah harus membayar dengan nyawa. Jason, kau mau taruhan nyawa dengan orang ini? Benar. Handi, kau tahu siapa Jason? Aku tahu. Kau tahu dia adalah murid aula tingkat 9 tahun lalu. Dia naik 40 tangga. Aku tahu. Kau tahu, orang yang naik 40 tangga sangat sedikit. Aku tahu. Kenapa kau masih taruhan nyawa dengannya? Aku sudah putuskan. Gak pernah menyesal. Kau. Semua murid, sekarang mulai naik tangga langit. Sekarang mulai naiki tangga langit. Handi, kau pasti kalah. Handi, berani taruhan dengan Kak Jason. Kali ini kau mati. Pak Handi, Tenang saja. Tunggu aku di sini. Gak heran bisa menaiki 20 anak tangga. Sudah bisa lolos pengujian. Tekanan ini sangatlah besar. Tuan jangan naik ke arah atas. Setiap 10 anak tangga ini ada satu aturan. Aturan? Bukankah hanya diketahui oleh tingkat dewa? Jika aku nggak salah, tangga langit ini bisa dilatih dengan tulang belakang oleh orang tingkat terbang. Tingkat terbang? Tulang belakang? Di bawah tangga ini ada kekuatan iblis. Orang tingkat terbang ini pasti mengorbankan pelatihannya dan menyegel iblis. Tangga langit ini adalah tulang orang tingkat terbang yang menekan iblis. Di dalamnya ada kekuatan besar. Ternyata begitu. Handi, baru satu anak tangga sudah nggak sanggup. Memang sampah. Bahkan anak tangga kedua sudah nggak sanggup. Sekarang mengatakan ini masih terlalu awal. Dasar aneh. Handi, kau akan paham. Mengandalkan kekuatan luar, gak akan bisa melawan Kak Jason. Ini baru permulaan. Aku mau hari ini Handi kalah dengan telak. Kenapa Tuan nggak maju lagi? Aku yakin Kak Handi pasti punya alasannya. Kita tunggu saja di sini. Iya. Handi ini setidaknya tingkat abadi. Kenapa baru mulai? Sudah nggak tahan? Beberapa orang hanya punya tingkatan, tapi dalamnya nggak ada apa-apanya. Handi ini hanya punya penampilan luar. Sesepuh Wahyu, sekarang kau mengatakan ini masih terlalu awal. Istana Los kalian. Bukankah hanya menerima murid wanita? Hari ini kau melindungi murid ini? Jangan-jangan kalian sudah menginginkan pria? Wahyu, kau cari mati. Aura ini. Aura itu. Menembus tingkatan? Naik tangga sudah menembus tingkatan. Ini juga bukan langka. Aneh. Aura orang ini. Gak hanya gak ada kelemahan, bahkan semakin kuat. Ini hanya menembus satu tingkatan. Handi tentu nggak akan diam saja. Ternyata menembus satu tingkatan lagi. Menembus 3 tingkatan. Abadi tingkat 9. Dia baru menembus satu tingkatan. Anak ini sudah menembus 4 tingkatan. Sesepuh Wahyu. Bukankah ini penampilan luar yang kau bilang? Ini adalah bibit yang bagus. Memangnya kenapa menembus 4 tingkatan? Hanya keberuntungannya saja. Aula tingkat 9. Banyaklah hebat. Menembus 4 tingkatan juga banyak.
tingkatan lagi. Andi ini sungguh beruntung. Sini bahkan bisa menembus tingkatan. Memangnya kenapa? Jangankan tingkat abadi, meski menembus tingkat Yama, juga gak bisa mengejar. 5 elemen menembus emas. Aturan emas bersatu. Ini kekuatan hukum. Ini tak mungkin. Hanya capai tingkat dewa, baru bisa dapat kekuatan hukum. Orang ini hanya capai tingkat abadi. Handi ini sebenarnya menutupi berapa banyak masalah? Gak mungkin. Tingkat abadi. Bagaimana tahu kekuatan hukum? Pusaka di badannya penyebabnya. Kekuatan hukum ini gak hanya menguatkan energi dan tingkatanku, bahkan membuatku menembus 4 tingkatan. Aku sudah mendapatkan 1 kekuatan hukum, sudah bisa mencapai kemajuan ini. Jika bisa mendapatkan 9 kekuatan hukum di sini, bukankah aku bisa langsung berhasil? Apa itu tadi? Kenapa ada keanehan ini? Apakah ada hal aneh lagi? Bagaimanapun juga, aku sudah mencapai 10 anak tangga. Dia baru 1. Bisa kejar aku? Aneh, kenapa gak ada tekanan lagi? Apa karena aku sudah dapat kekuatan hukum? Jadi, 10 anak awal ini bagiku sudah gak ada tekanan lagi. Handi, ternyata kau di sini masih bisa menembus tingkatan. Aku memang meremehkanmu. Karena kita satu sektor, asalkan kau berikan pada aku semua bendamu, aku minta Kak Jason untuk mengampunimu. Mengampuniku? Kalian pantas? Handi, jangan tak tahu diri. Kak Chandra demi kebaikanmu. Kalian pikirkanlah keadaan diri kalian. Dulu kalian beruntung. Hari ini aku dipungkak. Itu kematian kalian. Handi, kau kira kau siapa? Puncak ini, dalam ribuan tahun gak ada yang sampai. Apalagi kau. Benar. Cuma naik 2 tangga. Sampah yang bahkan gak bisa naik 10 tangga. Masih mimpi capai puncak? Hanya 10 anak tangga. Aku masih mudah mencapainya. Karena kalian ingin lihat, hari ini aku buat kalian tahu apa itu kebenaran. Mencapai puncak. Ini gak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menahan tekanan tangga? Tekanan dari tangga langit. Setiap anak tangga akan semakin kuat. Anak ini gampang sekali naik 9 tangga. Anak ini gak mudah. Orang gak berpengetahuan gak akan tahu rahasia dari tangga langit. Jangan lupa taruhan kita. Nyawamu pasti kuambil. Aku mau melihat apa yang bisa kau lakukan. Siapa orang ini? Aku dengar dia dulunya putra sekte langit. Ilmunya lumpuh. Darah nabinya diambil dan disebut buangan. Apa? Buangan. 5 elemen. Elemen kayu. Hukum elemen kayu. Bersatu. Handi masih gak bergerak. Sebenarnya apa yang mau dia lakukan? Siap melangkah anak tangga ini, tekanan semakin kuat. Apapun yang dia lakukan, karena dia mau melewati kita, juga sudah gak mudah. Baru 20 anak tangga. Aku mau Handi tahu, apa itu kekecewaan. Memang murid aula tingkat 9, ternyata sudah capai 20 tangga. Ini barulah orang hebat. Tuan kenapa? Gak naik lagi? Waktu sudah gak banyak. Kak Handi pasti bisa. Handi ini memang hanya sampah. Sepertinya 9 anak tangga itu hanya keberuntungannya. Wahyu, kau nggak bicara. Nggak ada yang anggap kau bisu. Masalah sudah begini, kau masih melindungi sampah itu. Muridku segera mencapai 30 anak tangga. Sampah itu masih di 10. Perbedaan ini sangatlah besar. Benar. Tingkat 20 adalah batasan. Setelah 20 anak tangga, tiap anak tangga, tekanan berlipat ganda. Meski Handi naik 9 tangga, tapi dia hanya capai 10 tangga. Handi mungkin kalah taruhan ini. Tak berjejak dan tak berbunyi. Hitam dan putih nggak terurai.
Aura memenuhi jiwa. Air, api, tanah bersatu. Selamat Tuan. 9. Kekuatan hukum sudah tingkat 5. Kekuatan ini cukup membuat Tuan menembus tingkat Yama. Jika begitu, asalkan aku melatih 4 kekuatan hukum lagi, bukankah bisa capai tingkat dewa? Teorinya begitu. Tapi sisanya, angin, petir, waktu dan luar, 4 hukum ini paling sulit didapatkan. Jika Tuan mau langsung dapatkan, juga bukannya nggak bisa. Hanya saja waktu nggak cukup lagi. Waktu nggak cukup? Jadi, bagaimana? Aku punya cara. Pernah ditinggalkan. Teknik pelatihan rahasia. Teknik melahap dunia. Asalkan Tuan latih teknik ini, bisa melahap semuanya. Bahkan hukum bisa dilahap. Dupa sudah dinyalakan. Jika dupa ini habis, lembah prajurit akan ditutup. Kak Chandra, aku nggak bisa lagi. Ini sudah 25 anak tangga. Sudah bisa sampai luar sekte dewa. Kau tinggal di sini. Aku dan Kak Jason terus berjalan. Handi, dupa sudah dinyalakan. Kau bisa Jason takkan menang. Aduh, sepertinya Dewi Boni sudah buta. Kompetisi kali ini, Istana Lost pasti sia-sia kemari. Sesepuh Wahyu, kompetisi masih belum berakhir. Sekarang kau terlalu cepat senang. Hadi, kau sebenarnya sedang apa? Ini bukan gayamu. Ini. Abadi menembus Yama. Dia mau menembus tingkatan lagi. Gak hanya begitu. Ini bukan tingkat Yama biasa. Ini. Yama tingkat 9? Gak mungkin. Gak ada yang bisa dari tingkat abadi. Langsung tembus Yama tingkat 9. Hari ini sudah ada. Ini sungguhan. Dia menembus tingkatan lagi. Bakat orang ini sangat hebat. Aku ribuan tahun juga nggak pernah melihatnya. Roh pedang benar. Setelah menguasai 5 hukum, tingkatanku sudah sampai Yama. Selanjutnya, tersisa 4 hukum. Yama tingkat 9. Handi sudah kuat. Handi, cepat sekali berkembang. Jika begini, kapan aku bisa mengalahkannya? Memangnya kenapa Yama tingkat 9? Aku sudah sampai 40 anak tangga. Aku lihat bagaimana kau mengejarku. Sudah kalah taruhan, kau tetap mati. Waktu sudah nggak banyak. Handi sedang menunggu apa? Jika nggak maju lagi, maka nggak sempat lagi. Memangnya, kenapa menembus Yama tingkat 9? Muridku segera mencapai 50 anak tangga. Handi pasti mati. Benarkah? Sesepuh Wahyu. Sayang sekali. Hari ini aku masih nggak mau mati. Kenapa? Sudah cepat minta ampun? Minta ampun? Sesepuh Wahyu, salah paham. Aku bukan minta ampun. Aku memperingatkan. Anak muda, awalnya aku mau memaafkanmu, tapi kau begitu sombong. Setelah taruhan, aku akan membuatmu mati. Taruhan belum berakhir. Kau terlalu cepat senang. Lupa segera habis. Aku mau lihat bagaimana kau mengejar muridku. Kau harus lihat dengan baik. Teknik melahap dunia. Rebut! Ini, ada apa ini? Aku sudah hidup begitu lama, gak pernah melihat teknik aneh ini. Ilmu iblis. Tak bisa dimaafkan. Aku harus menjalankan kebenaran. Aku habisi iblis ini. Wahyu kau kubah. Awas Handi. Sesepuh Wahyu, ternyata hanya begini saja. Tidak mungkin. Bagaimana kau punya kemampuan ini? Wahyu adalah dewa tingkat 9. Handi baru masuk tingkat Yama. Dia bisa dengan mudah menahan dia. Aneh. Handi bukan Yama. Sudah masuk dewa. Bakat ini sungguh hebat. Handi, wilayah Wondo
mau menerimamu menjadi murid. Kau boleh berguru kepadaku. Handi, aku akan menjadikanmu sebagai putra sekte. Setelah ratusan tahun, kau akan menjadi ketua sekte. Setelah ratusan tahun, kau jadi ketua sekte. Wali, kau gila. Kau anggap ketua sepele. Maka gini, sekte mana yang nggak mau? Sekte Cakra juga nggak mengecualikan ini. Kau. Kenapa dua sesepuh bertengkar? Handi ini sungguh orang biasa. Susah memasuki sekte ini. Dia beruntung semua sesepuh ini ingin merebut dia. Kalian berdua, Handi adalah milik istana Los. Kalian kenapa merebut di depanku? Ini nggak pantas. Terima kasih pujian dari dua sesepuh. Sayangnya, aku belajar teknik rahasia istana Los. Tak bisa gabung sekte lain. Benar kan? Dewi Boni. Handi, kau sudah menembus tingkat dewa. Memangnya kenapa? Lupa segera habis hari ini. Kau pasti kalah. Sesepuh Wahyu, sudahi saja. Jangan pertaruhkan nyawa untuk ini. Ya, mengampuni maka akan diampuni. Kalian berdua sungguh konyol. Jika ini berakhir hari ini, reputasi aula tingkat 9 akan terkorek. Sudah bertaruh harus dipatuhi. Apakah sekte kalian gak bisa menepati janji? Wahyu, kau sungguh membual. Ini hanyalah... Wahyu, lupa belum habis. Siapa bilang aku pasti kalah? Lupa akan segera habis. Kau ingin dalam waktu singkat mengejar muridku? Hanya mimpi. Benarkah kita bertaruh lagi? Apa? Kita taruhan sebelum lupa habis. Aku bisa mengejar Jason. Handi. Aku tanya kau. Berani? Atau enggak? Kenapa enggak berani? Baik. Jika aku menang, maka sesepuh Wahyu berikan satu pedang. Jika aku kalah, terserah keputusan sesepuh Wahyu. Dasar nggak tahu diri. Aku mau melihat bagaimana kau mengejar Jason. Hanya 50 anak tangga. Aku beritahu, aku nggak hanya mau mengejar Jason. Hari ini, aku akan naik ke puncak tangga ini. Konyol, ribuan tahun ini nggak ada yang capai. Kau bisa. Wahyu, aku akan membuatmu paham. Lihat, baik-baik. Handi, sebenarnya kau siapa? Handi, bagaimana kau kemari? Aku sudah bilang, aku akan menang dan kau akan mati. Aku susah payah, baru sampai 50 anak tangga. Bagaimana kau bisa dengan cepat mengejarku? Tenang saja, aku akan membuatmu mati dengan puas. Belut! Tekanan yang kuat sekali. Aku sudah nggak bisa bernapas. Handi, ternyata sudah berhasil mencapai puncak. Aku sudah kalah. Aku selamanya nggak bisa mengalahkan Handi. Kekuatan. Kau perlu kekuatan. Kau perlu kekuatan. Suara apa ini? Serahkan dirimu padaku. Aku bisa memberimu kekuatan yang tak terhingga. Lupa sudah habis. Kompetisi berakhir. Handi, kau sebenarnya mau apa? Aku datang mengambil taruhanku. Ini nggak mungkin. Kau pasti curang. Muridku! 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 Handi! Semua ini sudah ditakdirkan. Karena sudah menerima taruhan, maka sudah siap membayarnya. Ini adalah perkataan sesepuh Wahyu. Kau nggak lupa, kan? Kak Handi, aku sudah tahu salah. Ampunilah aku. Aku sungguh sudah tahu salah. Aku karena ditipu oleh perkataan Chandra.
Kau harus percaya padaku. Nyala. Kita teman dari kecil. Sebenarnya aku masih menyukaimu. Kita anggap saja nggak pernah terjadi. Kita kembali seperti dulu. Kita ulangi dari awal, bagaimana? Henny, kau sungguh nggak tahu malu. Demi melindungi diri, katakan semua. Aku sungguh sudah tahu salah. Maafkan aku. Kelak aku akan melayanimu. Bagaimana? Kau yang sekarang membuatku jijik. Kenapa? Kau nggak mau memaafkanku? Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa. Sebelumnya, aku sangat ingin membunuhmu. Hanya saja, aku sudah berubah pikiran. Orang sepertimu bahkan nggak pantas dibunuh olehmu. Jahat. Wahyu, kau berutang 1 pedang. Saatnya membayar. Andi, jangan senang dulu. Meski kau dewa, aku puncak dewa. Meski kau serang, kenapa? Karena begitu, sesepuh Wahyu terimalah 23 pedang. Binasakan langit dan bumi. Dia sudah mati? Dia sampai puncak tingkat dewa. Dia nggak pernah mati. Tapi ilmunya pasti nggak bisa ditahan lagi. Kompetisi sudah berakhir. Bukankah kau harus? Awas Tuan, dia sudah dirasuki iblis langit. Iblis langit? Nggak ada jalan keluar. Jika jalur dunia dan langit luar sudah terbuka, iblis langit jahat ini akan masuk dunia. Saat itu, dunia akan binasa. Parah sekali. Setelah nula tahun, akhirnya melihat dunia lagi. Adik Handi, sekarang kekuatan yang kupunya bisa dengan mudah membinasakan semua. Di akhir, tetap aku yang menang. Menang? Dari dulu, kebenaran selalu menang. Iblis sepertimu tetap kalah. Apa ini? Tubuh anak ini. Kenapa punya aura iblis yang pekat? Aura ini sangat kukenal. Apakah? Iblis langit? Hari ini aku dapatkan tubuh lagi. Aku akan membunuh. Dengan kalian mau menghalangiku? Lancang sekali. Aku murid kebenaran hari ini bisa di sini. Apakah takut pada iblis sepertimu? Coba saja. Gawat. Kabut hitam ini akan memakan kesadaran kita. Coba halangi dia. Para senior, kalian halangi orang dirasuki. Kalau dia, biar aku lawan. Gak mungkin melawannya. Hanya pedang langit bisa mengancamnya. Jaga dirimu. Chandra, dendam kita. Selesaikan hari ini. Yang harus diselesaikan adalah kau. Hari ini aku akan membuatmu mati dan kau bisa hidup lagi. Kau terlalu lemah. Kau yang sekarang ternyata lemah sekali. Adik Handi. Sampai jumpa. Jaga, iblis jangan lukai paman. Kalian? Paman, akhirnya kutemukan. Kami bantu kau habisi iblis dulu. Aku akan beri ilmu padamu untuk menyadarkan ingatan 10.000 tahunmu. Teknik terakhir, ilmu pedang dewa. Baru bisa bunuh iblis ini. Baik. Hati menjadi tingkatan, tingkatan menjadi tubuh, dan tubuh menjadi alat. Alat dijadikan dewa. Ribuan pedang bersatu, dunia dalam kendali. Ribu tahun berlalu, iblis kembali muncul. Hari ini, aku mengikuti kebenaran.
untuk membasmi iblis. Selamat datang kembali, Ketua Pedang. Dasar aneh. Angin menjadi pedang. Pasir menjadi pedang. Jagat raya menjadi pedang. Alam semesta menjadi pedang. Semua pedang bersatu. Satu pedang. Kembali. Ini teknik pedang apa? Pedang ini makin ditebas makin kuat. Ini pedang langit. Paman, akhirnya kau kembali. Selama ini sudah merepotkan kalian. Hal ini sudah selesai, kita sudah harus kembali. Handi, kau? Dewi Bauni, mungkin aku nggak bisa. Kembali ke istana, lo tinggalmu. Kau mau ikut aku ke istana pedang? Kak Handi, aku juga ikut. Aku juga. Baiklah. Paman, ini nggak bisa ditunda. Kita berangkat sekarang. Setelah 30.000 tahun, keluarga Hela sasa saya. Tuan? Bencana sudah berakhir. Aku berikan giok naga kepadamu. Kau membawa pedang ini. Kau jaga dunia selama 30.000 tahun. Kau akan terlahir sebagai Sasa Zaya. Baik. Mulai hari ini, kau bukan roh pedang lagi. Namamu, Yasmin. Yasmin, menerima perintah Ketua Pedang. Zaman kita sudah berakhir. Zaman baru dimulai.